Selamat datang di Tasawuf Channel. Oke, teman-teman sekalian, ini saya ingin ngurut dari dua lagunya Mas Doni sama Mas Imam tadi. Itu mudah-mudahan Anda memahami bahwa Indonesia itu memiliki ibarat kesebelasan itu dia kaptennya, dia punya potensi untuk jadi kapten kesebelasan dunia. Karena dia back bisa, kiper bisa, gelandang bisa, striker bisa, wasit bisa, dodol es ya iso, kaos ya iso sak pituruti. Artinya kita multi talent, kita ini tinggal memastikan kembali satu kepercayaan diri kita sebagai bangsa, itu yang hancur lebur sekarang. Dan pemerintah kita sampai hari ini tidak menolong sama sekali untuk membangun kembali, membangkitkan kembali kepercayaan diri, self-confidence kita. Dengan dua lagu tadi saya sebenarnya ingin langsung bertanya, kamu masih nggak percaya sama Indonesia? Kamu masih tidak mantap sebagai orang Indonesia? Kamu masih tidak percaya kepada nenek moyangmu, kepada mbah-mbahmu, kepada kakek-kakekmu, kan gitu. Jadi sekarang saya dari landasan itu saya coba menjawab. Yang pertama, wah dilingno jak suko. Sing pertama mau apa ya? Soal perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Oh, yang gini-gini tadi ya. Eman. Gini Mas, saya jawab singkat. Anda harus berpikirnya gini, sebab dan akibat. Sekarang perbedaan itu menjadi masalah, itu sebab apa akibat? Ya. Kalau Anda tidak belajar sebab akibat, Anda tidak akan paham sejarah. Karena metodologi memahami kehidupan dan sejarah itu Anda mengetahui mana sebab, mana akibat. Meskipun akibat akan menjadi sebab yang baru bagi akibat berikutnya. Tapi dialektika dan dinamika sebab akibat ini harus menjadi cara pandang utama, kaifiyah atau metodologi. Jadi Indonesia itu tidak pernah ada masalah dengan pluralisme, tidak pernah ada masalah dengan keragaman. Sejak dulu kala tidak ada masalah. Mojopahit itu Hindu, Buddha, Islam tidak ada masalah. Itu masalah 20 tahun belakangan aja. Dan itu dibikin oleh orang lain yang ingin membuat kita bertengkar sehingga mereka gampang mencuri dan merampok kita. Gitu. Jadi menurut saya Anda tidak usah pusing soal itu. Itu hanya akibat saja. Dari banyak hal, ada yang dari atas, dari tengah, ada yang dari bawah. Nah Anda sendiri kurang punya resistensi untuk mempertahankan apa namanya. Lu gak ada masalah, di Jombang itu Mojowarno itu gereja tertua di Pulau Jawa. Ya, sampai hari ini dengan orang Islam di sekitarnya tidak pernah ada konflik apapun sama sekali. Tidak ada masalah, apalagi kalau mayoritasnya Islam, yang lain pasti akan selamat. Ya, meskipun saya tidak akan melanjutkan kalimat itu. Kalau yang mayoritas bukan Islam, baru orang Islam punya masalah kan begitu. Menurut saya Mas berangkatnya gini, itu semua akibat dari ketidakadilan. Kamu jangan ngomong gotong royong, jangan ngomong kerukunan. Itu cuman akibat. Kalau adil satu sama lain, kita pasti rukun, pasti gotong royong. Nggak bisa kamu bangun gotong royong sementara ada yang curang, ada yang tidak adil. Betul enggak? Nah, tidak adil itu bisa polisi pemerintah, bisa aplikasi pembangunan, bisa sikap sosial, bisa perilaku budaya dan seterusnya. Selama keadilan itu tidak berlangsung, maka problem akan banyak sekali. Dan jangan dipikir borok itu masalahnya, borok itu akibat dari data yang tidak benar, gitu loh Mas. Ya Mas ya. Jadi menurut saya nomor satu, memperjuangkan keadilan aja. Yang lain-lain itu akibat kok, gitu loh Mas. Saya tidak pernah ada masalah kok, maknya tidak pernah ada masalah tuh. Anda di Bang Wetan sampai pagi, apa pernah tahu di samping Anda agamanya apa? Karena masalah. Dan sejak dahulu kala tidak ada masalah di Indonesia. Itu bikinan mereka. Kita ini bangsa, jadi di dunia ini Indonesia, utamanya Jawa dan Islam yang harus dihancurkan oleh sekutu-sekutu dunia yang dipimpin iblis dan dajjal, gampangan ngono lah. Jadi sejak perang salib, kemudian hancurnya, dia dikepungnya dan ditawurnya Ottoman, kemudian Arab Spring sudah selesai, sekarang giliran Indonesia harus dipecah belah. Jadi Anda jangan mau terpecah belah. Dan Makyah ini kan sudah terbukti bahwa kita
maknya itu disukai oleh orang Buddha, orang Konghucu, oleh orang Kristen, tidak ada masalah. Orang miskin, kaya, semua tidak ada masalah. Pejabat juga nggak kita marahi. Kita tidak benci kepada pemerintah. Kita mengkritik apa adanya kalau pas harus mengkritik, kan begitu. Karena masalah, Mas. Sekarang nomor 1 adil, tak adil menurut doa. Ikut doa perjuanganmu. Cara mananya itu tok. Kalau ada yang tidak adil, pasti gak gotong royong, pasti imannya yang modern, apa ae. Jadi keadilan itu adalah titik tengah dari Asmaul Husna. Keadilan itu titik tengah dari semua persoalan. Adil itu kalau diaplikasikan gini, guys, sinau ya, Didik ya. Adil ku nek sol ya sol. Nek sole rada munggah Didik pales. Jadi keadil. Jadi dalam musik yang di dalam kesenian adil itu namanya pas. Nek ono situ mlero Didik wis rusak kabeh. Aransemen. Kalau dalam olahraga adil itu sportif, gitu. Kalau dalam akhlak adil itu jujur. Kalau dalam politik adil itu gembira, rakyatnya gembira apa tidak? Kalau rakyatnya gembira berarti adil. Menurut doa ukuran nikah atu-atu, kan gitu. Untak adil apa tidak? Mahasiswanya sumringah apa tidak? Kan begitu. Nek sumringah arek-arek berarti lumayan adil, kan gitu. Apalagi di bidang apa saja? Apa di bidang apa aja? Hukum itu alat. Dia itu produk dari keadilan, bukan hukum itu subjek. Hukum itu cuman alat. Gitu loh. Makanya perangkat hukumnya cuman alat. Yang subjeknya adalah keadilan, subjek nilainya ya. Bukan subjek fisiknya. Subjek fisiknya adalah ahli hukum dan perangkat hukum, tapi subjek substansi dan nilainya adalah keadilan. Jadi salah kalau kamu ngomong supremasi hukum, salah, salah. Supremasi keadilan. Sebab hukum tidak bisa menyelesaikan masalah, dia hanya bisa menyelesaikan masalah di tataran tertentu, maka dia harus terus-menerus mengacu kepada keadilan. Banyak sekali pengadilan-pengadilan terakhir ini yang mengacu kepada keadilan. Misalnya gini, nek secara hukum mbok iki nyolong apa kudu dihukum petang tahun, didenda sekian juta. Hakimnya tidak bisa apa-apa karena memang hukumnya seperti itu. Maka hakimnya mengambil inisiatif budaya dan kemanusiaan. Ngene, ayo urunan saiki rek cek mbok iki iso bayar. Karena kita ini harus bayar pajak kepada orang kecil. Hakimnya mengatakan begitu. Jadi itu hakim itu datang jangan dengan pasal. Hakim itu datang duduk dengan rasa keadilan dan ilmu keadilan. Maka dia bisa menciptakan pasal-pasal baru di setiap kasus yang berbeda. Jadi sekali lagi supremasi hukum itu salah, yang benar supremasi keadilan. Itu ya. Hukum itu tidak ngerti apa sebabnya orang mencuri. Ngertinya orang mencuri. Dia tidak peduli sebabnya apa kok mencuri. Gitu loh, Rek. Kalau akhlak lebih tinggi. Dia cari kenapa kok dia sampai mencuri, mari kita tolong supaya dia tidak mencuri lagi, kan begitu. Itu akhlak. Kalau hukum tidak peduli, pokoknya kon nyolong tak hukum saya ini. Karena hukum itu sangat rendah derajatnya. Makanya Islam juga jangan ngomong syariat. Kalau ngomong syariat itu nomor 1 pahami syariat Allah, jangan syariat Islam dulu. Syariat Allah itu apa? Contohnya syariat Allah. Kalau saya ngomong syariat Allah, ingat apa? Kamu, awakmu. Sholat, apalagi 3. Iki sinau temenan iki rek. Syariat Allah itu contohnya air mengalir ke bawah, itu syariat Allah. Kon nek ngiler mesti mengisor, gak ono ngiler kok mendukur. Oke? Itu syariat Allah. Rambut tumbuh sampai usia tertentu, itu syariat Allah. Itu dulu pahami, baru nanti ada syariat Islam. Itu hanya 3,5% dari syariat Allah. Jadi pahami dulu syariat Allah. Syariat Islam nanti dulu. Gitu loh. Syariat Allah itu rambutmu cukul. Kon umur saene mandek pertumbuhannya, nek kon gak dindek karo Gusti Allah, berarti Gusti Allah ngelanggar syariat dhewe. Misalnya kon petit sampai gak leren dawu ukur, golek bojo wangel kon. Terus ya apa caramu iku nek karo bojomu iku? Kon ukure kaya ngono bojomu nduk ngene iki. Wah, wangel ngene kok. Itu syariat Allah. Daun-daun bergoyang itu syariat Allah. Jadi temukan syariat Allah di alam dan di dalam dirimu. Detak jantungmu itu syariat Allah. Baru
Setelah kamu paham syariat Allah fi anfusikum wa fil afaq, di alam semesta dan di dalam dirimu, baru kamu bisa menemukan syariat Islam. Kenapa kok harus sholat 5 kali sehari? Ya kebangetan nek garek wong kene kudu bayar pajak. Dikai 24 jam sedina mosok kene gak ono sing digawe Gusti Allah blas. Ya ta mosok gawe nontok, McD, WA, kan kudu ono sing gawe Gusti Allah, pajeke mek didik lho. Mek 5 kali lho. Mulane aku jane gak setuju sholat 5 kali, aku setuju awale ben ping 50. Kapan-kapan aku kepedhuk Gusti Allah sampean balekaken ping 50 ya bongko arek-arekan. Bayangno kait sembayang subuh adus sembayang meneh. Sarapan kait separuh sembayang meneh. Kok kait nang kampus gurung tutuk nggone mampir musala sik sembayang meneh. Pokoke ping 50 cek mate arek-arekan. Kenaan ping 5 ya. Nah, itu syariat Allah Mas Yaki ya. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, tolong pelajari anatomi hidup ini. Endi ndase, endi dodone awake, endi sikile lha ngono sih. Ojo nglemprek kaya sarung, harus punya anatomi. Oh, kaya njahit baju lho rek karo celana. Iki bagian lengene, iki bagian kerahe, lha ngono. Iki bagian benike. Ini sekarang pemahaman kaum intelektual terhadap hidup dan Indonesia juga kaya sarung nglemprek. Gak jelas lor kidule, gak jelas ndukur nisore. Sarung nglemprek karo dhewe. Itu pun teles pisan. Digawe gak kena, dipe gak garing-garing. Gitu ya. Jelas ya Mas ya? Oke. Jadi sekali lagi soal hukum dan keadilan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Jombang yang menguji saya. Wong Jombang iki ngono iku. Dhek wis roh terus njajal-jajal. Cak Nun roh tagak. Ngono dhek. Selamat aku penuh cinta kepada wong Jombang. Ya wis aku tak jawab gak apa-apa, apen-apen kon kaya gurung roh. Lah kon lak wis seru. Kon nek gak roh lha apa kon takon? Wong kon iku wis seru. Dan jawabanku itu aja kok anggap kebenaran, karena tidak ada kebenaran kecuali Allah. Jawaban saya itu hanya versi, hanya pendapat, hanya mazhab. Dan mazhab itu tidak penting. Makanya jangan terlalu banyak mengandalkan tafsir, karena tafsir itu bisa 1000 macam dan bisa melahirkan 1000 mazhab. Yang terpenting adalah tadabbur. Tadabbur itu di Quran dianjurkan, tafsir tidak. Tadabbur itu artinya pokoknya bahkan paham gak paham, bahkan maca sedina Quran pirang halaman, bahkan iku cinta mek kok lus-lus tok Quran gak masalah. Sing penting kon dadi luwih apik ta gak sebagai manungsa. Ngono lho, iku tadabbur. Nek tafsir kudu pinter, kudu roh. Sak piturute. Lan gendeng akon kudu ro tafsir iku. Wong bahasa Arabe gak paham matane, kan gitu. Jadi andalan kita tadabbur. Tadabbur itu masih mek Quran disawang-sawang tok. Sing penting itu membuatmu ingat Allah dan menjadikan engkau lebih baik sebagai manusia, dekat kepada Allah, dekat sama sesama manusia. Itu tadabbur namanya. Ngono ya Mas ya. Oke. Akhlak yang paling buruk kepada Allah itu ya kufur. Kalau menurut Allah yang terburuk lagi syirik, membuat Allah cemburu, gitu loh. Allah itu pencemburu luar biasa, gitu loh. Jadi kafir itu gak ngakoni nek syirik itu menduakan. Jadi apa? Maru apa? Wayuh itu kan lebih menyakitkan daripada gak ngerabi. Kon meneh-meneh duwe anak wedok, milih ndi anakmu wedok gak payu ta dirabi wong tapi diwayuh-wayuh. Ya nek gak kabeh iku jenenge lho, nek diantara dua iki mending gak dirabi wong dan kita tetap bermartabat, kita bercinta sama Allah seperti Rabi'ah al-Adawiyah, daripada dirabi tapi dipermainkan. Kita betul. Begitulah Allah. Karena anjane taat to. Nek anjane kon Islam, nek kon gak Islam aku gak paten. Gusti Allah ngono, anggitmu aku sedih ta nek kon kafir. Gak, Gusti Allah gak sedih. Anggitmu terus nek kon kafir, terus PKI, komunis, ambil terus Allah. Ya Allah, ya apa ya? Wah, Allah kok nyebut dirinya sendiri. Allah mengatakan
ibadahmu tidak menguntungkan apa-apa dan kekufuranmu tidak merugikan apa-apa padaku. Engkau semua itu sholat dan aku masukkan surga tidak karena sholatmu, tidak karena amal baikmu, tapi karena aku cinta kepadamu. Ngono lho Gusti Allah iku. Mulane saiki ojo mek sholat, tapi capailah cinta Allah kepadamu. Caranya ya kamu harus mencintai Allah. Kalau Allah engkau cintai, dia membalas lebih banyak daripada cintamu. Wahai hambaku, kalau engkau berjalan satu langkah kepadaku, aku maju satu depa kepadamu. Kalau engkau melangkah satu depa kepadamu, aku maju sepenggalah kepadamu. Kalau engkau berjalan kepadaku, aku lari kepadamu. Lu kurang ya apa Gusti Allah? Jadi nomor satu, jangan minta dicintai Allah, tapi cintailah Allah terus menerus, maka akibatnya pasti engkau akan dicintai Allah. Jangan cari surga. Surga itu akibat dari kasih sayang Allah kepadamu. Kalau kamu hanya mencari surga dan menomorduakan Allah, rumangsamu Gusti Allah rada nggudo-nggudo titik, dimingi-mingi swarga, cek kon kepencut akhirnya meteng-teng delok swarga, lali Gusti Allah. Kon meneh tak dongakno mlebu swarga, tapi Gusti Allah gak gelem nemoni kon. Dileng. Surga tanpa Allah bagaikan laki-laki tanpa istri. Bagaikan rujak tanpa lombok, ngono-ngono toh. Jadi milik Allah ta milik swarga. Nek milik Allah mesti oleh swarga, nek milik swarga gurung karuan disapa Allah. Mulane uripku nek aku situk tok, bendina sing tak ukur dudu aku dadi wong apik tagak, berjasa tagak, punya reputasi apa tidak, punya prestasi atau tidak, terkenal ora dadi ukuranku. Ukuranku mek situk nek bengi aku mek eling-eling kira-kira dina iki mang aku nglakoni apa sing kira-kira Gusti Allah muring-muring karo aku. Nek kira-kira gak diuring-uring kira wis beres uripku. Wis ngono tok. Mulane aku gelem ngene-ngene sampai jam pira tak digawe ngurangi oleh muring-muring Gusti Allah nang aku. Pokoke urip iki gak dikae nikmat aku gak masalah kok. Gak masalah wis nganut kula. Sing penting mboten pun muring-muring ngoten mawon. Wis cukup pisan. Gak diuring-uring wis cukup kanggoku lho. Terus anggitmu Gusti Allah gak muring-muring terus gak ngekeki ngono. Mesti ngekeki Gusti Allah, kon gak njaluk dikeki kok. Dadi kon niku tenang percaya karo Gusti Allah. Sing kok percaya iku sugih tok ae. Umroh cek sugih. Poso cek sugih, ndonga cek sugih, sedekah cek sugih. Ngono tok ae wong mek poso sak wulan njaluk mlebu swarga. Mek gak mbadok subuh sampai maghrib lho njaluk swarga. Apa abote lho, gak mangan subuh sampai maghrib lho, abote apa ngono ditukokno swarga. Cik murahe swarga iku. Ngono lho, wis aja njaluk po, ikhlas. Wahai hambaku, puasa itu untukku, yang lain-lain untukmu, puasa itu untukku. Itu artinya apa? Kalau kamu berpuasa, itu dia masuk puasamu itu masuk ke dalam kalbunya Allah. Allah mencintai orang yang berpuasa. Dan sudahlah, percaya aja bahwa cintanya Allah itu akan dilimpahkan menjadi berbagai macam bentuk rezeki, tidak hanya materi, tidak hanya kapitalisme, tidak hanya kesejahteraan dan kemewahan, tapi berupa macam-macam kemungkinan. Ngono ya Rek ya. Surat Muhammad ayat 7. Kalau kamu menolong Allah, kalau kamu menolong sesamamu, maka kalau intan sultan, kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Ngono ta? Terus apa sing kok takono wis jelas, gak perlu tafsir iki. Wis gak perlu tafsir wis jelas. Paling-paling nek kepengin nggodha titik, lah iya Gusti Allah kok ciil lho iso ngomong njaluk apa? Nek kon nulung Gusti kaya Gusti Allah butuh pertolongan lah gak sejane. Mosok Gusti Allah butuh pertolongan, mosok Gusti Allah teko langit rek tolong ya gak lah. Mosok ana Gusti Allah njaluk tolong. Tapi Allah merendahkan dirinya kepadamu dan dia memakai bahasamu. Meneguhkan kedudukan. Saya tanya, upama kamu mau kerja narik taksi, ya, itu kamu harus memastikan dulu berapa penumpangnya atau kamu jalan aja dengan taksi ini? Aku takon. Ya apa? Aku berangkat sih rek, nek jelas yang numpak aku kira-kira wong 30 ya aku berangkat, nek kira-kira gurung jelas aku gak berangkat ngono. Ya apa sing ndi? Nek wong nyambut gawe iku ya apa? Kon dodol nek wis jelas sing tuku kae dodol ngono. Ngono ta gak sih? Lah apa kon ndolek kejelasan-kejelasan iki?
Pokoknya kalau engkau menang aku akan meneguhkan derajatmu ngono to. Karep sampean ya napa? Sing jelas. Ngono ta? Kait sampean gelem nglakoni. Wis to nganu to. Nganu to kakean takon iki lho. Bani Israel kon Jombang ya. Kau apa rek ngono lho. Lah iya kon ndelok bentuke barang yo gak ero bentuke. Kamu pikir kalau kamu tidur sama istrimu pasti punya anak? Kan enggak. Dan kamu bisa, oh pokoknya anakku ganteng kula purun iki nurun bojoku. Ngono ta karep. Anakmu dhewe ae. Wis turono ngono lho. Ngono iku lho wong menungsa iku lho nranyake iku lho masalah. Wis dijanjain lho jek njaluk bentuke. Terus wis dadi ndolek sapi. Sekali berangkat lah anak sapi-sapine jupuken iki gak takon lanang ta wedok. Lha kan angel. Mulai kok sing lanang gak iso sing wedok, mulai sing lanang kabeh gak iso dijupuk, mulai golek sing wedok. Ngono jek takon meneh, tuwek ta nom. Warnane apa? Lho tak ngangel-ngel awakmu dhewe. Sing enak iku main remi, main gaple iku gak roh cekelanmu. Ketika dibuat plek-plek iku gak terus ngene gak nikmat. Sing nikmat iki delok nggar situ. Ngono lah kok kon niku langsung kok buka. Lho bojomu bareng meneh langsung kok but. Oh gak nikmat. Sing nikmat iki nggar titik rek strik. Ngono. Kene tak sit. Ya. Ana lho arek Kiai Kanjeng saking setiane karo bojone. Ndek dalan iku, ndek warung ana arek wedok sing kenene bedah iku. Dadi ketok pupune set sreng ngono dhek. Terus dhek wiritan langsung witan begitu mulai Dik sampean buka. Bojone langsung dikon buka, sing sampean buka Dik, timbangan aku eling-eling sing komang ngono. Lho ana lho ngono iku Dik. Iki Kiai Kanjeng ana, cuman gak teko bengi iki ana arek iki. Nek imam iku gak tau duwe bayangan pupu iku ya apa ya kan. Jadi ndak punya dia. Wis pokoke ngertine ya begitu ana langsung dibuka ya ora gumun. Nek kene kan duwe wawasan sithik-sithik ya ta. Dadi terus punya imajinasi, punya gambaran-gambaran. Imam gak duwe wawasan. Dia buta huruf mengenai wanita. Jadi begitu buka ya gak gumun. Oh ngene to. Ngono ta ya. Imam. Oke Mas, apa lagi mau ya? Tolong diingatkan apa lagi ini? Ya, peneguhan itu bagaimana bentuknya? Simpenan no, malah dijaluk, malah kon niku, mulane kon niku ya pertanyaan ini, nek kon mlaku ndek alas, ongkep, kesel, haus, ngelak, wis putus asa, tiba-tiba ono telogo. Ya apa kan terusan? Kebanyakan orang langsung ambios, beyus, ngono. Nah, itu orang yang tidak mengerti nikmatnya hidup. Sing nikmat iku ana telaga, yes. Dicep titik. Nah, ngono. Wong pasti kita miliki kok. Diulur-ulur, ngono sing nikmat iku. Langsung blek. Gak nikmat iku. Gurung-gurung kowe malah dolin kon. Bojomu kait alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kon malah dolin. Bojomu akhirnya menderita, Mas aku kait arrahmanirrahim. Sampean pun malah dolin yo no. Paham lho arek-arek soal ngono iki, Pak. Wes apa meneh Jombang wes. Pertanyaan berikutnya. Oh, saya ojo lebay lah kon. Mulai kok. Ojo mulai kon kabeh kon. Jangan tinggalkan orang yang sedang bercinta. Ya. Oke, balik rono gak apa-apa, tapi kon ojo mulai teko kene sik ya. Temen, ini orang sedang bercinta dengan Allah, dengan sesamanya, dengan seluruh alam semesta. Dan itu situasi yang mereka tidak akan pernah mau berhenti. Sehingga mereka butuh puasa untuk membatasi sampai jam berapa nanti, kan begitu. Ya, ngono rek ya.
Masih ada pertanyaan Pak Suko? Yang terakhir gotong royong tadi. Gotong royong jawabannya sederhana, gotong royong bukan sebab, gotong royong itu akibat. Kalau ada keadilan, pasti orang bergotong royong. Kayak Bang Wetan itu loh, kabeh gotong royong toh. Apa toh semua berpartisipasi, wis gak njaluk, gak ngitung, gak apa kabeh ngekei. Karena adil satu sama lain. Gak ono ati jahat, gak ono segala macam. Itu semua di Jogja, di Semarang, di Purworejo, di Purwokerto, di Madiun, di Ponorogo, di mana-mana. Semua gotong royong. Sudah pasti di Mak Yah itu sangat gotong royong. Mak Yah itu artinya gotong royong hasilnya itu. Jadi ana wong takon Mak Yah kan gotong royong. Ngono wis gak ngel-angel wis. Ini Jarun, terakhir Ya, yang soal buku-buku komunis tadi. Dibakar. Gini, bukunya. mending Anda melakukan penelitian beneran. Itu lebih bagus. Syukur sambil membaca, karena versinya bermacam-macam. Itu juga nanti membingungkan, tapi yastami'unal qaul. Jadi baca semuanya, kemudian kamu dengan nurani dan akal sehatmu mencoba mencari resultan yang terbaik, tetesan yang paling benar. Tapi ojo lali takon karo wong tuwek-tuwek yang kira-kira masih pernah mengalami itu. Gitu ya. Ini masalah khusus kalau soal 65 dan 48, 47 itu soal khusus. Jadi jangan ojo metutu-metutu lah. Ojo metutu-metutu, ayo disinauni bareng-bareng. Gitu ya. Memang hidup itu ada perkecualian, gelem gak gelem. Gusti Allah ya, Gusti Allah dhewe iku nggawe perkecualian. Masya wit kelopo iku ndelujur situk, tapi tetep ono kelopo sing bercabang, ya tak gak? Nah, tolong dalam demokrasi tidak bisa mutlak juga. Demokrasi juga ada perkecualian-perkecualian karena selalu sebuah bangsa yang berdialektika akan mengalami luka-luka tertentu kan gitu. Ono wedhus sikil 5 ya ono arek dirijine 6 ya ono lah. Itu namanya perkecualian. Dan perkecualian itu adalah salah satu dari syariatnya Allah atau sunnahnya Allah, jadi tidak ada masalah. Ngono ya, Rek ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, Cak Suko. Ini kita sudah bergembira, sudah semua yang sifatnya permukaan dan sedikit agak ke dalam sudah kita penuhi. Manusia harus lengkap. Rohaninya, jasmaninya, mentalnya, spiritualnya, intelektualnya, semua harus dikasih makanan yang seimbang satu sama lain. Oleh karena itu nanti puncaknya kita akan berdiri bersama membawakan medley lagu-lagu Nusantara karena kita rayakan 58 tahun Universitas 17 Agustus 45. Tapi saat durunge iku untuk teman-teman yang beragama tidak Islam, jangan menganggap kalau ada idiom-idiom Islam itu merupakan sesuatu yang memusuhi Anda. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin, maka segala outputnya harus menggembirakan dan menjadi rahmat bagi semua orang dan semua binatang, bahkan semua alam semesta. Tidak berarti terus naik wis Idul Adha terus gak oleh mbeleh. Mentang-mentang rahmatan lil alamin, ojo rek gak tega mbeleh. Ya aku ya kadang-kadang yang ngeluh ya, waduh. Bayang nek wedhus gak dibeleh. Bayang nek pitik gak dibeleh. Jadi pokoknya gak oleh dijemok, wis kudu urip alamiah. Buayang kok sak Surabaya buak wedhus. Buak wedhus, buak kebo sapi, pokoknya gak oleh dibeleh. Bayangno iku. Wis pokoknya wis kon kalah kon susuwe kon ya. Gurung tikus iku ya. Apa meneh? Gurung lamuk. Saking mulyane nggak boleh nyeblek lamuk kon ya wis lamuk kon saking cintane karo kon nyidek terus ngono kan. Oke, bismillah. Aku njaluk saiki rada khusuk titik rek, aku njaluk 5 menit ae mari ngono kita medley Nusantara bersama-sama. Ini semua hatinya sekarang langsung ke Allah. Bawa hidupmu kepadanya, bawa keprihatinanmu kepada Allah, bawa doa-doamu, dambaanmu dan kalau engkau sakit, Allah akan menyegerakan kesembuhanmu insya Allah. Kalau engkau berada di pintu gerbang perempatan antara dunia akhirat, Allah akan menyegerakan memilihmu untuk diteruskan di dunia atau untuk memasuki akhirat. Harap tahu bahwa tidak ada kematian. Nanti Anda masuk surga tidak ada kematian di sana. Anda akan hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi di surga. Amin ya rabbal alamin. Mlebu neraka diluk tok. Ya mampir 300 tahun. Tapi nek delok raine arek mlebu swarga kabeh lah. Apa salahmu paling ngutil.
Paling ngerasani mikir sing gak ngono ya, tapi insyaallah tak delok iki kanan kiri kabeh di sana siapapun yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua cinta dan doaku untukmu dengan ikhlas, dan aku tidak minta apa-apa, aku tidak akan mengharapkan apa-apa dari dunia, karena akhirat dan Allah melebihi semua dunia, melebihi segala macam yang ada di dunia. Kekayaan apapun kalah dibanding cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya manajemen itu harus solusial, harus solusi. Manajemen apa saja? Manajemen mentalmu, manajemen hidupmu, manajemen perusahaan, manajemen negara, semua kan harus menyepakati, memusyawarahkan, merapatkan, merembuk segala macam yang ujungnya adalah solusi. Daya teko ini kan ajaran tentang solusi. Jadi kalau Anda salah solusi, Anda akan bukan hanya tertimpa oleh masalah terus-menerus, tapi Anda bisa ditimpa oleh tambahan masalah. Jadi misalnya daya teko, wis ya, enggak ada masalah ya. Daya teko, nek ono daya teko apa? Bebeno kloso bener ya. Oke. Ternyata ono masalah. Klosone bedah. Tikarnya bedah. Ini nanti bisa ada sesuatu yang tidak benar terhadap tamu kita. 1, sopan santun, nomor 2, kenyamanan. Maka harus ada cara untuk membuat klosone tidak bedah. Apa diganti, apa dijahit. Ternyata solusinya di lagu tadi adalah tambalen jadah. Coba, ngerti jadah, ketan. Ketan itu digawe nambal kloso. Terus daya kok kon lungguh ndek dukure kloso sing ditambal ketan. Kira-kira kelet ada nang celonon. Nah, Anda sudah dapat masalah kloso bedah, Anda punya saudara yang bertamu ke Anda, tapi karena solusimu salah, kamu menjadi kehilangan kloso dan kehilangan saudara. Sebab dayohmu muring-muring, tersinggung. Lah ya apa aku dikon lungguh? Celonoku mulai kelet kabeh kayak gini. Gitu kan? Jadi negara kita, Anda lihat aja, pemerintah kan banyak sekali yang nambal jadah ini. Anda lihat aja, apa itu tingkat lokal, tingkat regional, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Tambalen jadah, itu pun ternyata jadahnya mambu. Jadi tamu Anda tersinggung luar biasa. Dan Anda kehilangan persaudaraan, Anda kehilangan relasi. Ya tak? Ya tak? Terus berarti harus ada solusi ini untuk mengatasi jadah mambu yang untuk nambal kloso iki. Solusinya apa? Pakakno asu coba. Asu temen wong iki. Lho kok dipakakno asu lho. Jadi Anda tadi sudah bertengkar sesama manusia, Anda bertengkar dengan barang yang namanya tikar, sekarang kamu bikin konflik dengan asu. Dengan binatang. Endi ana asu gelem mangan jadah mambu pisan. Gondene ono kirik gelem dipakani ketan. Gondene kirike. Jadi ini nambah masalah terus-menerus. Akhirnya asune mati wong mangan jadah mambu. Terus solusinya apa? Malah dibuang ke sungai. Anda punya masalah baru yaitu lingkungan hidup, ekologi, ekosistem. Jadi wong sing biasa umbah-umbah ndek pinggir kali kok ono asu, ono batang asu liwat kan jadi terganggu. Jadi Anda menjadi punya konflik dan pertengkaran dengan manusia, binatang, dan alam. Terus, asune mati, buangan kali ya sudah ya. Terus, kaline banjir, terus asune dicentelno pager. Pager ya sapa karepmu iki? Nek pagermu dhewe gak mungkin lah apa nggih pagermu dhewe kok candoli batang asu. Oke. Saya hanya ingin mengatakan teman-teman sekalian, kalian kita semua ini diajari oleh bapak-bapak kita, terutama oleh pemerintah kita, untuk tidak menghargai diri kita sendiri, untuk tidak menghargai hasil karya nenek moyang kita, untuk tidak menghargai sejarah kita sendiri. Nah, ini nanti akan kita terjemahkan terhadap jawaban-jawaban. Yang pertama tadi Bapak Profesor Agus. Sebentar, saya tolong diingatkan. Yang Pak Agus tadi tentang Sebulan
Ya, puasa. berpuasa. Gini, puasa ini kan metode, ada mekanisme, tidak makan pagi sampai sore. Tapi kita ambil intinya yaitu menahan diri. Kemudian dari inti kita bisa proyeksi ke wilayah-wilayah lain. Di bidang apapun ternyata kita memerlukan disiplin puasa yaitu menahan diri. Upamanya nambang emas, nambang batu bara itu boleh dihabisin apa harus poso, dengan perhitungan bahwa anak cucu kita itu punya hak atas tambang-tambang itu. Kudu poso tak gak kudu nih? Ada nggak undang-undang untuk memposokan penambangan? Jadi BUMN itu kan lembaga pelampiasan dan kerakusan, kan begitu, dihabisin semuanya. Jadi anak cucu kita bagaimana? Maka puasa sangat diperlukan untuk menjadi disiplin di dalam melakukan apa saja. Itu Pak, kira-kira jawaban prinsipilnya begitu. Jadi di luar Ramadan harus kita temukan puasa-puasa yang bermacam-macam, baik individual, sosial maupun kenegaraan. Kalau individual gampang kok. Puasa ini misalnya ini loh. Kon wani ngelakoni sing kon gak seneng, mergo apik kon jane gak seneng tapi mergo apik kon gelem ngelakoni, masih gak enak. Tapi apik gelem ngelakoni itu berarti kon wis manusia puasa. Atau sebaliknya, kamu siap tidak melakukan sesuatu yang kamu seneng. Jangan kon seneng aku ora itu ikut, cuman demi kemaslahatan bersama gak sido tak rabi. Ngono rek ya. Sakno koncoku iki wis kadung kemecerin nemen ket biyen, tak ngalah aku. Ngono pamane ya. Itu bentuk puasa. Mohon maaf ya, saya bukan saya mau nyontoh-nyontohin diri saya. Saya itu aku takon sing aku gak poso kok mek rokok tok. Meskipun selama Ramadan aku gak ngerokok, tapi liyane aku poso. Dadi pejabat gak. Iso tak gak dadi pejabat? Saya tahun 82 diminta untuk jadi Menteri Muda Kebudayaan, 87 saya Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Tapi aku menolak. Bukan apa-apa. Sakno wong sing sekolah, wong aku gak sekolah masa aku dadi menterimu. Aku sakno, gitu loh. Ya. Apa? Jadi pengusaha gak, jadi ustad gak, jadi kiai gak. Jadi ustadnya aku selalu ngomong nang kon rek aja percaya aku ya. Kan sih. Dan aja nganut aku kan. Aku rene iki cek kon nganut sing kudu kok nut, yaitu nek wong Islam Kanjeng Nabi. Lah nek kon rene nganut aku kok aku di ketemu Kanjeng Nabi didehemi. Dianut nih ya, ngono enggak mati aku. Terus aku kepedok Nabi Ibrahim, gitu. Oke ya umatmu ya le ya. Mulanya aku urip ijen, gak ada masalah, aku urip biasa saja. Saya hidup secara sangat jelata, tidak pernah meningkat budaya saya, budaya apa? Konsumsi budaya saya, perilaku budaya saya, ngono iku kebuyan ngene iki. Aku kan dikir rada apik sing nukokno selamat. Selamat iku arek Sidoarjo, sing ngenterno aku nang ndi iki ditukokno iki, sak sandal-sandale. Jadi aku duwe serep sandal wae mergo ditukokno wong. Nek aku wis ngene iki ket biyen. Artine sedangkan kenikmatan pribadi pun saya poso. Aku gak tahu turu temenan di kasur, gak tahu. Nek gak di kursi lungguh ngene iki aku iso turu, iso wis. Ana pojokan anakku kene, anakku bojoku kene, ana pojokan tok aku melungker nek kono aku turu ndak ada masalah. Aku biasa turu di trotoar tahun 70-an biyen dan sampai saiki aku cek wani turu. Gak ono masalah. Artinya saya sangat nikmat untuk tidak menikmati kemewahan. Dan saya bilang, ya Allah, kalau aku berbuka puasa di bulan Ramadan, jadikanlah semua makanan itu hambar di mulutku, ya Allah. Supaya aku tidak menikmati buka di dunia. Dan simpanlah kenikmatan dan emas berlian dunia ini untukku nanti di surga bersama anak-anak dan anak cucuku. Jadi kon nek ngeterno aku mangan kon aja wis apa dengarku tak badoke kene. Wis kan masalah. Dan nek kon ngekei petik, bebek, daging, apa-apa, tempe, sing tak jupuk mesti tempene. Dan aku tahu diwawancari wartawan, Cak, kalau puasa Mbak Novia biasanya masak apa? Terus aku jawab, ya pokoknya ngene lho, prinsipnya aku iku mangan pokoknya aja angel-angel. Maksudnya? Ya maksudnya nek daging lah, misalnya petik,
ana belunge ana daging kudu tak cuakot angel prosedure kan. Cik kudu mbetot kudu lah angel. Nek tempe kari bleng wis ngono. Terus menene aku ditulis di halaman piro ngono di sebuah koran Jakarta. MH.2 saya anti daging. Ngono iki. Ya Allah. Zaman Nabi Adam lho gak ono wong gobloke kaya ngono. Lah kok saya anti daging iku ya apa? Aku iki mek ngomong, aku iki nek mangan gak gelem kangelan. Wong wis mangan iku lak nikmat sih. Lah kok angel iku lak ya apa sih? Mangan iki kudu sing gampang. Upamane ana panganan iku mek sak pil terus tak lebokno, tak untal wis aku gelem. Seperti Mojopahit ketika melakukan perjalanan ke internasional sampai ke Afrika Utara, Eropa Selatan, itu bondone sak kapal isine wong 700 ku mek semacam padatan tempe dan gizi tradisional dan cukup diuntal situk tok sedina wis wareg. Job nek dituruti kon iso mbayangno, jaman biyen gurung ono kompor gas upamane. Ndak mosok cothek geni ndek kapal sak ngono kae. Lah gak mungkin lah. Maka harus ada teknologi padatan kan begitu. Gitu ya. Jadi itu kira-kira jawaban saya. Menurut saya, mari kita temukan prinsip puasa di dalam melakukan apapun. Apa sinau, apa berdagang, apa berkeluarga, semua ada prinsip puasa yang harus kita jalankan. Betul nggak? Kita sama istri aja tidak boleh karena nafsu kita. Aku nggak tahu. Tidak karena nafsu, enggak. Kalau bisa kita dapat kenikmatan itu dari Allah karena diperintah dan ditakdirkan, bukan karena kita minta kemudian tercapai. Lah nek kon ndolek terus kecekel ya ngancane ndolek. Ya kaya aku lah gak ndolek, moro-moro ono Novia ngarepku tak saut ngono ae aku. Enggak ndolek aku gak. Tak saut ngono ae wis. Mari masio aku ya didoni sik tapi gak masalah. Didoni lah cek menyatu zat-zatnya. Ngono ya Pak ya, mudah-mudahan jadi kita temukan termasuk. Jadi gini Pak, puasa itu diterjemahkan sampai ke tingkat policy seperti yang tambang tadi itu. Saya kira digabungno karo sing pertanyaan kedua, arek-arek nom saiki iki McD segala macam. Sampai ojo nyalano arek-arek nom. Arek bayi ojo sampai mangan geni tapi sampean jarno ae berangkang nang kompor. Ya kompore di singkren. Nek ancane arek-arek iki gak kepingin arek-arek iki nongkrong ndek McD, ndek iki segala macam, ya ojo oleh McD-ne ndek kene lek ngono sih. Enake sampean. Jadi kewajiban pertama bukan mereka, kewajiban pertama adalah orang yang kita bayar untuk membuat policy, yaitu pemerintah. Kita bayar mahal mereka itu. Dan kita hormati seolah-olah mereka itu raja. Padahal mereka itu buruh kita yang kita bayar. Terus kalau kita jalan kita yang harus menyingkir. Mestinya dia yang nyingkir kalau kita jalan. Gak ngono sih. Ojo terus kon seweneng nyukur-nyukurno ya ojo. Tapi maksud saya itu seperti itu. Jadi kayak gini wis, apa wis? Lu bagaimana anak-anak kok disalahkan? Lu ngancen ono McD. Ngancen ono kabeh dilebokno kabeh. Karena pemerintah, nyun sewu, kadang-kadang pejabat itu tidak berpikir nasionalisme. Yang mereka berpikir adalah aku oleh beratu piro. Gitu betul? Apa itu pembangunan hotel, masuknya perusahaan, sogo, mall, semua kan pejabatnya mendapat apa itu jeneng beratu iki mana cara beratur cek eling katanya. Iya kan itu pertimbangannya. Jadi nasionalisme itu nomor satu jangan dituntutkan kepada rakyat. Nasionalisme itu nomor satu dituntutkan kepada presiden dan semua staf-stafnya. Sampai gubernur, sampai lurah. Mereka yang kita bayar untuk menjadi nasionalis, bukan rakyatnya. Nek rakyat yang itu gak tak salah no. Gak kira nyalah no rakyat. Oh rakyat itu lumayan tuh, gak dikai penggawean, dolek penggawean dewi lah wes. Ya tak? Gak dijamin uripin, jamin dewi. Kita betul. Direwangi nang luar negeri, kue dinyek-nyek. Kita hanya bisa memproduk, hanya bisa mengekspor pembantu rumah tangga. Kon dewe gak iso ngekei penggawean, ono arek-arek sampai nyabrang pulau, ndolek penggawean kok nyek dewe. Mari ngono kon nekano Cina sak ono kae mlebu rene nyambut gawe pisan. Iki
Kalau ngomong nasionalisme, nomor satu yang harus kita nilai adalah langkah-langkah presiden dan bagaimana DPR mengontrol presiden dan seterusnya lah. Ya. Jadi arek-arek ini ya salah, tapi salah itu di bawah 15%. Iya, ya apa? Sama dengan ngerokok. Aku iki ojo kok larang ngerokok, tutupen pabrik rokok itu. Karena masalah aku, anggap aku gak ngerokok pakai enggak, gak masalah. Saya tahu bahwa puasa itu untuk menghindarkan kita dari situasi nyandu. Yang menghancurkan manusia adalah kalau Anda sudah nyandu, masih nyandu apa ya? Kecoba nyandu cinta Allah. Nek nyandu liane bahaya. Mulai ojo nyandu. Masih kon seneng ngerokok, gak ngerokok kudu gak masalah. Kami keluar negeri ndak ngerokok ndak ada masalah. Gitu loh. Aku iki mang gak ngerokok gak masalah, cuman karo suka ditawani asbak. Terus karepe ceke ana kancane dhek ngerokok lak ngono sih. Jadi yang salah yang membuat asbak. Iya. Dan ketika suka nyulut rokok, saya kan pekewo, dia sudah nyulut tak kancanane. Jadi saya tadi tidak niat merokok, saya niat ngancani suka. Lah kurang ya apa lah. Lah kurang ya apa, ya bisa. Aslinya aku gak kepingin temen, gitu loh. Cuman kan saya kan harus menyebar kasih sayang kepada siapa saja. Loh, ngono lho, Rek. Jadi kira-kira bentuk puasa itu bisa diterapkan Pak di kampus ini, Pak. Loh, kan harus puasa. Harus dibatasi. Kan margin itu harus jelas, Pak. Margin itu kan output dari puasa. Gitu loh. Sinau sak piro sik. Anggitmu hifdzul Quran mesti apik ta? Ya apik nek apike, cuman gurung mesti apik rek dalam aplikasi menyeluruh dalam kehidupan. Kon sinau sak ngono kae iku karepmu ya apa? Wong kon rong kalimat gurung iso nglakoni. Kok tompok kalimat tuh sampai bek iku cangkemmu koyo bedes. Nyimpen iku. Kakean ilmu kan suwe-suwe. Mulane aku gak sekolah mergo kuwatir akeh ilmu aku. Akhirnya aku nggar situk tapi tak lakoni. Mulane sampai saiki aku gak maca. Sebab aku maca titik kait saline yang ndek kene wis metu 5 buku. Ngono ya, semua aku maca, aku wis gak wis. Wong aku gak maca terus menerus tak ning ngetokno ngono lho. Itu teman sekalian, jadi itu juga harus puasa, belajar pun harus ada puasanya. Ojo kuwabe kok lek. Kon niku ngomong la ilaha illallah, gak tahu mikir sik takoni aja ngomong ilallah sik. La ilaha kon gurung paham. Kamu ndak pernah mikir la ilaha itu apa. Kalau kamu sudah ngerti la ilaha, baru ketemu ilallahnya. Kon gak ro la ilaha illallah bendino. Kan untuk tahu iya harus tahu tidak dulu. Untuk tahu cahaya harus mengalami kegelapan dulu. Ngono lho. Itu hukumnya Allah. Ngono rek kira-kira rek ya. Oke, ini jadi Pak sampean aku seneng sampean punya kegelisahan itu, tapi sakno arek-arek terus kon lapo katene. Lek nek arek gak nongkrong di kono kate lapo mosok yasinan ben-bengi ya. Lah ya apa coba? Apa meneng kok ustad-ustad kiai-kiai nek kene sambat iku dikeki PR dikon wiritan ping 3333 lak gendeng iku jenenge. Lu ngarek-arek iki pelajarane gak tuh diwaca, dikon maca surat Al-Waqiah ping 700. Ya apa? Aku tahu iku gelut musuh Gusmi mergo ngono iku. Gusmi almarhum iku. Aku kan sering menangani pasien bersama. Gusmi mesti ngono iku PR antuk qira'a Al-Waqiah mi'at marrah. Jadi wacan cek masalahmu ku selesai, dia itu masalah karo bojone, masalah ekonomi tadi situ. Terus karo Gusmi dikongkon maca Al-Waqiah dawa lho rek iku rek. Ping 700. Ki ya apa karep sampean Gus? Wong dhek iku ngrasakno masalahe iku wis ndase kate pecah. Ya dikongkon maca ping 700. Maca pisan iki bismillah iki karo guyon tapi karo temenan. Dadi poso adalah menemukan batasan-batasan ngoten nggih. Tapi saya setuju kegelisahannya dan itu saya juga sangat gelisah. Lah terus ya apa? Wong pemerintah kita sendiri tidak tidak mempolisikan nasionalisme di dalam tatanan dan manajemen yang dia lakukan. Sekarang kalau kita sambung ke beliau atau sama dengan Bu
Hasil tadi, Ya. yang gelisah dengan anak-anak tidak bisa main padi lele, gedung-gedung, ada import kebijakan. Loh, mestinya kan ada policy tentang IT. Mestinya ada policy tentang Facebook, ada policy loh. Di Amerika saja ada sensor kepada televisi kok. Di Singapura itu sangat ketat sensor terhadap televisi. Di sini tidak boleh ada sensor, sembarang oleh. Ya apa? Gunanya negara itu nggak pager, ya apa sih Rek? Negara itu gunanya dikongkon gawe tembok, gawe pager, cek banyune miline, tandurane itu jelas gone, ngono lho. Lah nek iki kok buka blak gak usah negara apa nang wis. Ayo dagang bebas, pasar bebas, ayo gelut satu sama lain. Ngono. Gunanya pemerintah itu untuk memproteksi rakyatnya, jangan diculno di pasar bebas 100%. Akhirnya kan kabeh mek ndolek badi. Kabeh jadi sudra. Setiap wali kota jadi sudra, setiap gubernur jadi sudra, setiap menteri jadi sudra. Petani sampai hari ini belum pernah menjadi subjek utama dunia pertanian, betul enggak? Mereka hanya menjadi objek, mereka hanya menjadi pelengkap penderita dari polisi-polisi pertanian nasional, betul enggak? Mereka gak ngerti poso iku mang, gitu lah Bu. Jadi makanya Kiai Kanjeng itu gak perlu diakoni, gak perlu njaluk tolong sopo-sopo, gak perlu kok lem, pokoke Kiai Kanjeng ngono iku. Dan kita menghormati semua Bu, wakeh Bu iki Bu. Hasanah ngene-ngene ku wakeh Kiai Kanjeng, sing saru-saru gak tak tokno. Ya, banyak sekali kita punya, bahkan kita, karena saya tahu Indonesia ini memiliki segala sesuatu yang dunia tidak punya. Jadi kalau sekarang dunia mengembargo Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita punya segala sesuatu yang dunia tidak punya. Dunia yang butuh Indonesia, Indonesia sebenarnya tidak butuh dunia. Kekayaan alamnya, kebudayaannya, bakat manusianya, semua kita lengkap. Lengkap, sak lengkap-lengkapnya. Dan mereka yang butuh kita, bukan kita butuh mereka. Cuman kita juga tidak boleh egois terus tidak butuh mereka. Enggak, kita harus ngemong mereka, kita harus menampung mereka, mereka harus kita gendong. Kiai Kanjeng ini musiknya untuk gendong musik macam-macam. Jawa nomor 1, mergo wong Jawa. Tapi Sunda dimong, Madura dimong, Dayak dimong. Nanti kita bawakan bersama-sama dengan Bu Rektor sama bapak-bapak yang lain. Kita bawakan nasionalisme bareng-bareng di akhir acara nanti. Lagu Maroko itu dimuat oleh gamelan Kiai Kanjeng. Lagu Jerman, lagu pokoknya nang dia wis. Dan kita pentas di dunia jen, kita pakai aransemen jen. Kurang ya apa? Karena apa? Karena kita ini mangku dunia, mangku alam, mangku mangku buwono. Duduk bawono. Nek bawono dilungkas leren iki. Aku wis duwe gantine. Rojok rame-rame rek, kondo-kondo sih. Jadi gitu teman sekalian. Jadi ibu saya sangat senang sekali. Saya sama teman-teman di Jogja sudah menghimpun 200.000 mainan anak-anak seluruh Indonesia. Tapi kita tawarkan kemana-mana tidak ada yang tertarik. Saiki ganok jumpritan, ganok jentik, ganok apa? Pade lele, rangdil, krangtel ngene lho Pak. Wis gak ono apa jenenge obak sodor terus apa iku jamuran yo gege yo jamur apa yo gege ngono. Agak beda Jawa Timur Jawa Tengah tapi enggak masalah. Kalau di tempat saya jamuran itu sing didoloki duduk jamur godhong gedang ngono gampang. Gak nek di desaku ngene. Ono wong sing dodol tel iku jenenge Wak Dairi. Iku mbulunge kuping ana mentole. Dadi jamur sira badhe jamur apa terus jamur pentole Wak Dairi. Wah, melayu kabeh Wak Dairi, diukur wonge wararek. Wah, diupenek-penek ngono. Seneng. Jamur suale Wak Lurah. Wah. Ngono lho nek dadi awake dhewe iki ya saiki ngono melanggar HAM. Mas sembarang melanggar HAM. Nyelentik melanggar HAM. Lah terus dadi apa arek lak gamoh ngono ya.
ngene melanggar HAM, apa HAM iku? Gak ono HAM di dunia. Manusia tidak punya hak asasi karena asasi manusia itu tidak ada. Dia hanya diadakan, dia hanya diselenggarakan. Yang memiliki hak yang asasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu cuma dipinjami hak asasi pinjaman hak. Ngono gak apa-apa. Jadi hak a. Kalau Anda punya hak asasi, berarti Anda bisa menciptakan dirimu sendiri, maka kamu punya hak. Kon iso ndawakno rambutmu dhewe. Iso. Mulane ukuran. Bendina kok ukur tambah piro, niso ndukur lho ya. Rodok melungker sret. Ya ta, aku gak anti HAM gak rek, cuman ojo lebay po. Oh ya, lo ya kalau guru nek biyen ngene garisan yo gak apa-apa lah. Aku tau nangkep di jalan, tabrak larin wong 6 luka parah, ditabrak mobil tak uber aku pas ijan kate latihan Kiai Kanjeng, tak uber koyo ndek film. Wah, temenan tak uber temen, aku mobil dia mobil. Tak uber sampai mubeng-mubeng akhirnya iso tak bualap tak palangno aku mencolot mudun areke buka kuncine tak jupuk sujud ngono sujud ning ngarepku sujud terus ana kolonel teko paman nih kamu ndak tahu apa-apa pergi kamu ndak tahu apa kamu ndak tahu masalah kamu pergi jangan ikut-ikutin urusan saya sama dia saya ngejar dia saya malu aku mlebu mobilku tak gonang kantor polisi. Kita bawa ke kantor polisi Sentul, Polsek Sentul, tak gorono Pak, iki tak tangkep, iki kurbane 6, ono tukang bakso, ono tukang becak, ono wong di jalan, pokoknya 6 iki sing ditabrak. Aku sing nangkep, aku sing duwe hak nang arek iki. Sampean gak oleh ngantemi arek iki. Nek nabok oleh ngono aku. Lho gak, beda nabok sama ngantem. Kalau ngantem tuh kriminal, nabok itu sayang. Ya tak gak? Betul gak? Ada bedanya dong. Pengertian mengenai violent, mengenai kekejaman, kekerasan itu ya salah menurut saya di Indonesia. Angger nyenggol titik, kekerasan. Kekerasan kok enggak boleh. Hidup ini harus ada yang lembut, harus ada yang keras. Dan yang ketiga kadang lembut, kadang keras. Lah nek gak keras, gak meteng. Jadi violent itu kekejaman bukan kekerasan. Kalau kekerasan tidak masalah. Dan itu bukan fisik nomor satu. Aku tanya sama kamu, kamu merasa lebih terhina mana? Saya tabok, saya pukul atau saya ludahi? Jadi meludahi. Atau gini, kamu milih mana? Lebih terhina mana? Saya ludahi atau saya hina bapakmu? Tanpa menyentuh kulitmu, saya menghina bapakmu dengan suaraku. Kamu lebih terhina atau lebih terhina saya ludahi? Bapakmu dihina tuh. Nah, iya. Jadi kekerasan itu tidak fisik, kekerasan itu mental dan martabat. Lah kan kok melok-melok wong sing gak ngerti martabat. Kita ini kan orang yang ngerti martabat. Wong Jawa itu ojo dicekel ndase itu artinya ojo dindas-ndasi. Kene iki cilik ya gak apa-apa. Kene iki ndek gak masalah tapi ojo ada ngendek-ndeki aku. Dukura sakaremu tapi ojo ngendeki aku. Gedhe sakaremu tapi ojo ngedeni aku. Ngono lho rek wong Jawa iku. Kita mboten. Iku yang jenenge Jawa. Kok nek wong gedhe ngedeni aku tak dudono nek aku luwih gedhe timbang awakmu. Ojo macam-macam kok. Ngono aku. Tak gedeni temen kono. Aku iki nyilik-nyilik awak aku iki. Cek gak ketara adane. Macem-macem tak gedeni temen kapok kan lho. Ngono ya Rek ya. Jadi ngeten nih Pak G. Terus berikutnya. Ya soal Untak punya karya luar biasa, tapi kalau negara gak digateni belas. Saya menemani banyak teman-teman inovator teknologi apa otomotif apa listrik apa segala macam. Anda tahu Ricky Elson, Anda tahu Joko Suprapto yang bikin Blue Energy, bikin minyak dari itu saya temani sampai beliau masuk penjara 2,5 tahun dan saya kunjungi terus-menerus beliau di penjara di Kediri, sebelumnya di Jogja.
Karena pemerintah kita betul-betul tidak punya konsep dan pengetahuan untuk menghargai karya rakyatnya. Malah dipersulit, nek ono apa-apa. Malah dicurigai. Itu loh. Nah, itu satu, Pak. Jadi memang pemerintah kita tidak mengerti. Ojo meneh kok Ricky Elson, ojo meneh Joko Suprapto. Sekarang itu ada Heri, insinyur, yang bisa bikin pengaspalan jalan dengan biaya hanya 1/4 karena penemuan-penemuannya mengenai landasan di bawah aspal yang sangat murah tapi sangat kuat. Tapi tidak dihargai siapa sih. Oh, jangankan Heri, jangankan Habibie loh gak diregani di Indonesia. Kita betul. Siapa yang bangga sama Habibie? Habibie itu, waduh, itu ranking 1 dunia. Kalau ngomong dasarnya IQ dia itu 200 IQ-nya Pak Habibie. Nah, aku jadi takoni IQ piro. Soalnya IQ aku ndodok, soalnya nek ngadeg konangan nek dukur aku. Maka IQ saya jongkok ya toh. Ngono ceritane, Pak. Jadi hati-hati kalau kamu bilang, oh itu IQ-nya jongkok. Oh, kalau dia jongkok berarti dia tinggi sekali. Cuman supaya tidak terlalu menyolok, dia jongkok. Bener tak, Bu? Lho ngono nek arek mak yai ngerti logika ngono-ngono iku. Dadi gak gampang menderita lak ngono ya. Masih melarat sombong-sombong. Jadi memang kita belum punya policy, Pak. Jadi nasionalisme itu betul-betul masih jauh dari kesadaran birokrasi, jauh dari kesadaran manajemen kenegaraan, masih jauh. Bahkan sing mati di Singapura, Ricky Elson itu dia punya 14 paten ketika dia di Jepang, dan dia orang yang sangat istimewa di Jepang, kerjaannya bagus, kaya raya di sana, dia sangat dibutuhkan oleh Jepang, disuruh pulang ke sini, dek kene malah terbengkalai. Jadi memang Indonesia membutuhkan pemimpin sejati, seorang Brahma yang benar-benar kesatria dan berani untuk menerobos zaman. Menurut. Jadi ya apa? Kayak gini, Pak. Ya apa sampean? Enggak tertarik, Pak. Pengusaha enggak tertarik. Indonesia itu konsumen IT nomor 2. Konsumen handphone nomor 1. Lho kok goblok-gobloknya tuku nang Korea mungkin iki gawe ya pinter kok. Nggih ta mboten? Kon tak kandhani arek-arek sing gawe Samsung ku ya arek-arek kene. Ya arek-arek kene, arek Blitar, arek Lamongan. Ya apa sih kon iku? Arek-arek kene. Cuman pengusaha kita tidak tertarik iku lek ngrentis kudu dawa, alas-alasan pokoke sing cepet oleh badi ngono to. Nggih ta mboten? Begitu juga pejabatnya. Endi sing badani nek ngene kadek ngrentis kadoan aku mek 5 tahun nek. Ngono ta? Engko sing badi engko wali kota mari aku engko. Lah ngono. Menteri mari aku. Lah ngono. Jadi berpikirnya selalu berpikir dirinya sendiri. Lah iya. Sapi loh. Udah ini banyak sekali lah kasus-kasusnya teman-teman. Yang penting menurut saya, mari kita menjadi manusia baru. Tolong jadi manusia baru dengan skala yang sekecil apapun, tapi Anda menerapkan nasionalisme itu dan yakin bahwa itu bisa kita lakukan. Sama dengan saya, sama Kiai Kanjeng dan Anda semua yang selalu datang ketemu saya, kan kita menerapkan. Kurang nasionalis apa awake dhewe? Kudune sing ngadakno ngene iki ya, sing ngadakno maknya iku sapa? Kudune Depak campur Kemendagri lah ngono. Dibut lah ngono. Kudune. Dan biayane bayangno saiki sak bang-bang wetan pisan iki biayane piro iki? Nek cara pemerintah dan cara IO. Saiki bayangno makian sakunu kae. Di sekian puluh daerah terus menerus setiap bulan sekali sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi biayanya piro sakunu kae, dan kita tidak pernah minta biaya kepada siapapun dan kita tidak pernah bikin proposal untuk apapun, kita biayai sendiri semuanya karena kita cinta Indonesia dan kita percaya kepada masa depan Indonesia. Ngoten nggih? Ngono rek, alhamdulillah, masya Allah. Tadi ini tidak untuk ngecam siapa-siapa, Pak. Saya tidak marah sama pemerintah, gak masalah ya, cuman apa yang memang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Apa yang harus kita rintis, mari kita rintis. Menurut saya, Anda harus punya pembagian. Apa sing iso kok enteni teko negara dan pemerintah, entenono. Tapi ono barang-barang liyane, masalah liyane sing gak perlu kok enteni. Kon ngenteni kon dadi entung dhewe kon kok.
membeku sendiri kamu, tidak akan pernah terjadi. Maka harus ada skala prioritas di mana engkau harus melakukannya sekarang juga. Sekarang juga kamu harus merintis itu. Keluargamu, nyambut gayamu, kemandirianmu, lakukan sekarang juga. Beberapa hal lain mungkin kita harapkan dari komunitas, dari masyarakat, dan dari negara, tapi tidak semuanya bisa Anda harapkan dari sana. Mulai saiki kudu terus berhimpun satu sama lain di segala bidang, bersinergi, bermaia, dan lain sebagainya. Ini ya konco-konco sekalian ya. Nah sekarang sudah ada kesepakatan mengenai Bu Rektor akan membawakan lagu apa. Selamat datang di Tasawuf Channel.